Salam semangat. Semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Hari ini kita akan belajar tentang operasi biner himpunan. Operasi biner ada 4. Ya, yang pertama irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Kita masuk yang pertama, irisan. Nah, sebelum kalian tahu irisan itu yang kayak gimana sih? Nah, Ibu perkenalkan dulu lambangnya. Irisan itu lambangnya seperti ini. Ini irisan. Caranya nginget ya, Ibu caranya nginget irisan itu kayak huruf N yang kecil. Ya kan, bener? Begini. Kayak huruf N. Ingat, irisan kayak huruf N. Nah, irisan itu kayak gimana ya? Coba kita lihat. A, iris B. Jawabannya kosong. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 4, 5, 6. Wah, belum dapat nih. Apa artinya irisan? Kenapa dia jawabannya kosong? Kita coba ke contoh 2. C, iris D. C-nya 1, 2, 3, 4. D-nya 4, 5, 6, 7. Jawabannya 4. Irisan 4. Ini 4, 4. C punya 4, D juga punya 4. Yang sama ya? Yang sama-sama punya ya? Ini 4. Oh, bisa jadi itu ya. Sekarang kesimpulan kita yang pertama. Irisan itu yang dimiliki si C sama yang miliki di D. Berarti yang sama. Warnanya gini nih. C sama D irisannya ada di tengah nih. Karena ini 4 milik C, 4 milik D juga. Oh, oke. Sekarang kita lihat ke contoh yang ketiga. Benar nggak ya kesimpulan kita? F 1, 2, 3. G 1, 2, 3, 4, 5, 6. F iris G 1, 2, 3. Oh ya, benar berarti ya. F5 punya 1, G-nya juga. 2 juga dimilikin sama F sama G. 3 juga dimilikin sama F sama G. Jadi jawabannya F iris G itu 1, 2, 3. Anggota yang sama yang dimiliki F sama G. Tapi ada yang menarik nih. 1, 2, 3 itu himpunannya siapa ya? Himpunannya si F, benar nggak sih? 1, 2, 3. F itu kan punya 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Oh, berarti bisa nih ditulis begini ya. F iris G hasilnya F. Nah, kenapa bisa ditulis begini? Karena F itu anggotanya 1, 2, 3 nih. Kalian lihat ke sini. Nah, berarti kalau dia himpunannya seperti ini gambarnya, F iris G jawabannya si F yang ada di dalam himpunan. Sekarang coba kita lihat. Kalau himpunannya seperti contoh 4. Ada H 1, 2, 3, 4. I 1, 2, 3, 4. H iris I. Ya orang 1 punya H sama I. 2 juga ada nih di keduanya. 3 juga ada. 4 juga ada. Berarti 1, 2, 3, 4 semuanya ya. Berarti benar ya kesimpulan kita. Kalau irisan itu harus cari yang sama. Atau ada di himpunan. Coba kita bikin kesimpulan di sini. A iris B. Berarti anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Anggota A dan juga harus ada di anggota B. Kalau kalian perhatikan ini kenapa himpunannya jadi jawabannya kosong? Oh, karena nggak ada yang sama di antara himpunan A sama himpunan B. Makanya tidak ada yang diwarnai. Jadi dalam setiap operasi biner himpunan pasti ada jawabannya. Kalau tidak ada,
Jawabannya berupa himpunan kosong. Nah, ini bisa nih kita tulis kayak gini ya. 1, 2, 3, 4 ini himpunan apa? Himpunan H. Jadi bisa juga ditulis H iris I, jawabannya H. Terus H iris I, jawabannya I. Ya, karena H isinya 1, 2, 3, 4. I juga isinya 1, 2, 3, 4. Nah, ini tentang irisan. Tapi biasanya cara ibu mengingat ya, biar saya gampang, irisan itu begini. Irisan itu lambangnya seperti huruf N, irisan. Terus saya harus cari yang sama. Jadi kalau C iris D, saya harus cari yang sama. Di C sama di D. Nah, ini tentang irisan. Nah, kita lanjut ke operasi biner yang kedua. Tentang apa ya? Tentang gabungan. Nah, tentang gabungan. Gabungan lambangnya kayak apa, Bu? Oke, gabungan lambangnya kayak gini. U. Cara ibu ingat karena di sini ada huruf U. Mirip kan? Nah, gabungan itu yang kayak gimana? Kita lihat dari 4 contoh ini. A, 1, 2, 3. B, 4, 5, 6. A gabung B, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tinggal tulis aja ya. Ini himpunan A, yang ini himpunan B. Digabung aja ya. Tulis aja. Oh, nih. Tapi gimana kalau dia kayak contoh 2? Ada himpunan C, 1, 2, 3, 4, D, 4, 5, 6, 7. C gabung D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kalau ada himpunan yang sama, tulisnya sekali aja. Kalau ini kan kita tulis semua ya. Tapi kalau ada yang sama, tulisnya harus 1 kali. Tapi yang di C ditulis, yang di D juga ditulis. Oke, kita lanjut lagi ke contoh 3. Kalau ini gimana nih? F, 1, 2, 3. G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. F gabung G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kayak himpunan G ya? Iya, kenapa? Karena ini 1, 2, 3, ini punya si F, sudah diwakilin. Sudah ada kan F-nya? G-nya tinggal masuk ke sini, tambahin. Oh, tapi bisa kita simpulin kayak tadi. F gabung G, jawabannya G. Kan ini G semua anggotanya. Oke. Sekarang lanjut lagi ke contoh 4. H, 1, 2, 3, 4. I juga. Ketika digabung, ya 1, 2, 3, 4. Nggak boleh ditulis 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nggak boleh ya. Kalian harus tulis dia 1 kali doang. Sama seperti menggambar diagram Venn. Anggotanya cuma boleh ditulis 1 kali. Sama seperti yang tadi di irisan, ini bisa juga nih. Berarti ditulis H gabung I. Jawabannya H. Kenapa H? Karena anggota H itu 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti bisa juga dibeginiin. H gabung I. Jawabannya I. Karena I juga 1, 2, 3, 4. Kalian harus perhatikan pilihan-pilihan jawabannya ya. Nah, sekarang kita mau bikin kesimpulan.
kalau A gabung B, itu berarti anggota A atau anggota B. Maafin ibu ya, tulisannya jelek, greget-greget nih. Anggota A atau anggota B, semua wajib ditulis. Cara kita ngapalin, cara ibu biasa mengerjakan gimana ya? Oke, gabungan, lambangnya kayak huruf U. Gabungan, caranya ibu nginget, tulis semua. Kalau tadi irisan itu tulis yang sama. Kalau gabungan tulis semua. Tapi kalau ada anggota yang sama, tulisnya berapa kali? 1 kali. Tapi anggota yang sama tulisnya tulis 1 kali aja. Oke, ini tentang gabungan. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi biner yang ketiga. Apa ya operasi biner yang ketiga? Itu selisih. Oke. Selisih itu seperti biasa. Selisih lambangnya kalau dengar kata selisih pasti tanda kurang ya. Nah, selisih dalam himpunan kayak gimana ya? Oke, kita lihat. A 1, 2, 3. B 4, 5, 6. A kurang B. Jawabannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini himpunan siapa? Himpunan A. Benar ya, berarti bisa ditulis nih. A kurang B, jawabannya A. Ya kan? Karena A-nya 1, 2, 3. Berarti kalau A kurang B, jawabannya A. Ada di depan. Oke, itu kesimpulan pertama. Sekarang kita masuk kesimpulan contoh berdua. Benar gak kesimpulan kita? C 1, 2, 3, 4. D 4, 5, 6, 7. C kurang D. Jawabannya himpunan C sih. Lihat deh ini. Yang di pink ada di himpunan C kan? Tapi kenapa si 4 nggak ikut ya? Apa karena 4 ini ada di D juga ya? Jadi dia nggak ikut. Nah, sejadi. Kita cek lagi di contoh berikutnya. Jadi C kurang D, jawabannya ada di C kan? Tapi anggota yang samanya nggak ikut nih. Si 4 nggak ikut. Soalnya 4, D juga ada di 4. Coba kita lihat di contoh 3. Contoh 3, F sama G. Ini dia G kurang F. G kurang F jawabannya ada di G kan? Tapi ini 4, 5, 6 doang. 1, 2, 3-nya nggak ikut. Kenapa? Oh, ternyata karena si 1 ada nih. Si F punya 1. F juga punya 2. G juga punya 3. F juga punya 3. Oh, jadi kalau G kurang F, jawabannya ada di G, himpunan G. Tapi yang himpunan F nggak boleh ikut. Ya. Oh, kita lihat di sini. H kurang I. Oh, ini kok jawabannya himpunan kosong. Kan himpunan H kurang I jawabannya ada di H. Hanya, tapi yang I nggak boleh ikut. Masalahnya, Bu, ini anggotanya kan sama nih. Ya. Jadi habis deh nih. Nggak ada yang sisa. Jadi H kurang I jawabannya himpunan kosong. Jadi kalau ada, kita bisa simpulin ya. Jadi kalau A kurang B itu jawabannya anggota A.
Itu ya. Ya kan, A kurang B anggota A. Tapi bukan anggota B. Nah, ini ngerti nggak nih? Anggota A tapi bukan anggota B. Jadi yang anggota B-nya nggak boleh ikut. Atau bahasa lainnya, yang sama-sama dengan si B nggak boleh ikut. Gitu ya. Coba ini ada soal yang menarik nih. Ini kan G kurang F. Kalau F kurang G gimana ya? F kurang G jawabannya ada di F. Gitu kan? Anggota F tapi bukan anggota G. Nah, setelah dicoret-coret nggak ada isinya dong lagi ya. Habis. Berarti jawabannya ini himpunan kosong. Karena nggak ada sisanya lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana Bu kalau caranya Ibu ngapalin kalau selisih? Ya, Ibu ngapalinnya kayak tadi. Himpunan A, anggotanya ada di depan. Jadi kalau soalnya X kurang Y, ya jawabannya ada di X. Tapi yang sama-sama dengan si Y gak boleh ikut. Jadi hanya ada di X. Yang mendua gak boleh ikut. Ya. Nah, ini tentang selisih. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Terakhir itu apa? Terakhir itu komplement. Nah, terakhir itu komplement. Kita pakai hijau. Komplement lambangnya kayak gimana? Sebenarnya komplement ada dua lambangnya. Ada yang petik, kayak tanda petik. Ada yang kayak huruf C. Complement. Pakai bahasa Inggrisnya. Tapi kita sepakati ya. Kita pakainya yang tanda petik. Oke. Kita lanjut. Caranya gimana? Kok ini beda ya? Kalau tadi kan A sama B, C sama D. Kenapa ini yang diwarnain S sama B? Oh, berarti kalau komplement itu ada hubungannya dengan himpunan S. S itu apa? S itu semesta. Oke, sekarang kita cek. Gimana sih ini maksudnya? B-nya 4, 5, 6. S-nya 1 sampai 10. Nah, B komplement, ini tanda petik ya. Jawabannya yang ungu-ungu. Oh, yang anggota B-nya nggak boleh ikut ya. 4, 5, 6-nya nggak ikut ke sini jawabannya kan. Jadi ini kesimpulan sementara kita jawabannya ada di S. Tapi si B nggak boleh ikut. Gitu ya. Sekarang kalau ini kita lihat contoh 2. C-nya 1, 2, 3, 4. D-nya 5, 6, 7, 8, 9. Jawabannya ada di S kan? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi si C nggak ikut. Yang 1 ini nggak ikut. 2 nggak ikut. 3 nggak ikut. 4 nggak ikut. Jadi C komplement 5. Oh, berarti bisa nih kita simpulin kali ya. Coba kita cari yang atas ini. Kan ini baru B. Kita cari yang A komplement. A komplement. Jawabannya berapa nih? 1. Ibu coret ya. 1. Kan A-nya nggak boleh ikut. 2. 3. Sisanya di S. Oh, jadi jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Wah, mudah ya. Nah, yang contoh 3 sekarang. Oh, sama nih. Berarti ini F-nya 1, 2, 3, S-nya sekian. Si merah-merah yang pelik sama si F nggak boleh ikut. Jadi jawabannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga. Coba dilihat. H komplement.
S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti H komplement. Jawabannya ada di S, tapi yang H nggak ikut. Jadi 5, 6, 7, 9, 10. Berarti kita bisa bikin kesimpulan. Berarti kalau komplement, A komplement, jawaban adalah anggota siapa? Anggota S, tapi bukan anggota A, gitu ya. Anggota S, tapi bukan anggota A. Anggota A-nya nggak boleh ikut. Kalau dia A komplement. Tapi kalau dia G komplement, anggota G anggota S, tapi bukan anggota G, yang si anggota G-nya nggak boleh ikut. Sampai sini. Jika kalian masih bingung, silakan bertanya sama Bu Irin. Nanti akan Ibu kasih petunjuk-petunjuk atau penjelasan yang baru. Semoga penjelasan kali ini tentang operasi binary himpunan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.